Ya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Kita kembali lagi bertemu kali ini di mata kuliah manajemen proyek. Ya, ini sebagai pertemuan pertama saya akan memperkenalkan kepada Anda course yang akan Anda ikuti selama 1 semester ini. Ya, nama mata kuliahnya Project Management. Jadi Anda bisa bayangkan apa konten dari perkuliahan ini. Ya, kalau dari deskripsi ya kalian akan mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip bagaimana memanage sebuah proyek. Ya, baik mulai dari planning, scheduling, monitoring, juga pengelolaan manusianya, prosesnya, dan juga events yang terjadi sepanjang proyek berlangsung, mulai dari preliminary sampai operational implementation. Jadi ini juga termasuk menjadi mata kuliah penciri bagi Anda sebagai diploma 4 ya, sama seperti kupol, membedakan dengan diploma 3 ya. Anda diharapkan akan apabila bekerja nanti akan mampu berperan atau mengambil role sebagai manajer yang baik. Jadi kalian harus memahami kemampuan-kemampuan apa, kompetensi apa yang harus dimiliki seorang manajer supaya Anda nanti bisa melakukannya. Atau juga sebagai uh, anggota tim dalam sebuah pengembangan, bagaimana Anda menanggapi manajer atau apa yang Anda expect dari seorang manajer akan Anda peroleh ketahui setelah kuliah ini berlangsung. Ya. Jadi ini adalah course objektifnya. You will have a knowledge and skill after completing this course. You will have knowledge and skill how to manage a project. Ya. Kemudian kemampuan untuk memplan dan juga men-track bagaimana project berlangsung sehingga menghasilkan high quality product on schedule and on plan at plan cost. Ya, jadi ada beberapa keyword di situ ya. Harus high quality produk, tapi harus in time dan juga on budget. Ya, jangan lewat dari waktu yang sudah disepakati. Juga jangan sampai budgetnya tidak sesuai dengan rencana, over budget, ya, dan waktu yang sama kualitas produk juga tetap terjaga. Ya, nah itu perlu proses manajerial yang baik. Ya, ingat dalam software engineering kita sudah belajar bahwa pengembangan software perlu memperhatikan produk, tapi tidak kalah penting juga memperhatikan proses. Jadi dalam manajemen kita juga memastikan proses berjalan dengan baik. Oke, sehingga ini adalah list of kompetensi yang akan kamu peroleh setelah lulus dari kuliah ini. Jadi kalau kamu nanti lulus, kamu harus mampu melakukan apa yang disebut di sini. Mampu mendescribe, menjelaskan konsep project management, ya. Kemudian mampu membuat project plan. Ya. Selama ini Anda mungkin sudah membuat project plan ya, sudah hampir di setiap project ada PIP dari mulai tingkat 1. Ya, but through this course, kalian harus betul-betul tahu sebenarnya apa dari esensi dari plan itu. Kalian masih sering sekali membuat plan itu sekedar mengisi template, mengisi form, gitu. Tidak merasakan apa sih manfaat atau makna dari membuat plan tersebut. Ya, jadi setelah tingkat 4 ini kalian harus betul-betul menyadari what is that planning for. Ya, sehingga kalian juga harus bisa membuat plan yang baik karena kalian sudah tahu kegunaannya apa. Ya. Kemudian ingat ada risk, selalu ada resiko dalam sebuah project. So you have to be able to identify the risk properly so you can plan how to cope that risk. Bagaimana kalian menghadapi risk,
Bagaimana kalian membuat perencanaan sebagai contingency plan. Kalau risk itu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus terjadi, gitu ya? You have to be able as a project manager, kita yang bertanggung jawab bagaimana menangani risiko, menghadapi risiko. Ya, nah kemudian dalam project management juga hal yang tidak kalah penting adalah mendefine project timeline. Kalian juga udah sering buat ya, tapi dengan ilmu kalian nanti di sini, kalian saya harap lebih benar lagi mendefine task set. Ingat ya, di software engineering kita udah belajar apa itu task set, gitu ya. Kemudian sampai baselining gitu ya. Kalau kalian ingat, jadi kalian harus bisa define sampai dan memecah task sekecil mungkin. Karena prinsip engineering adalah menyelesaikan yang kecil lebih mudah daripada mengatasi yang besar. Jadi harus bisa Anda decompose nanti task menjadi task-task yang kecil, sehingga akan lebih mudah di-manage, mudah dijadwal, mudah di-track, mudah diperiksa. Gitu ya. Jadi akan Anda Gantt-nya harus bagus lah setelah mata kuliah ini. Nanti di project you have to define your Gantt chart properly, completely, and define everything explicitly and clear, dan itu akan Anda gunakan untuk proses tracking progress dari project Anda. Ya, nah dalam membuat Gantt chart tadi juga akan ada unsur estimasi dan manajemen time. Ya, namanya timeline ya. Jadi kalian harus bisa memperkirakan satu task bisa diselesaikan oleh PIC yang akan Anda tunjuk berapa lama. Gitu ya. Karena Anda harus tahu juga nanti ya mengestimasi personel ya. Mengestimasi kemampuannya, berapa line of code dia dalam 1 jam. Berapa test case dia bisa eksekusi dalam 1 hari contohnya. Anda tahu sehingga kemudian Anda bisa tahu dari task set Anda bahwa ini adalah sekian line of code sehingga saya butuh sekian orang, waktunya sekian lama. Jadi estimasi manage development time, estimasi personel, and development management. Kemudian Anda juga balik ke preliminary, harus betul-betul mampu mendefine the scope of the project. Ya, manajer lah yang bertanggung jawab menjaga ini. Ya, ingat kalian juga udah pernah mungkin buat term of reference ya. Itu kan bagian dari project charter di awal. Kalian harus bisa mendefine dengan baik, kemudian untuk digunakan dalam keseluruhan aktivitas dalam project. And ada unsur visibility. Kalian sudah harus, setelah lulus, harus dari kuliah ini harus mampu bernegosiasi. Mampu menyatakan bahwa project ini layak atau tidak saya ambil. Jadi tidak asal terima. Ya, waktu bernegosiasi, you have to have your argument properly. Technically, juga cara menyampaikan dengan benar. Ya, ingat saya selalu bilang dari awal ya, bahasa kalian sekarang harus tertata dengan baik. Ya, termasuk nanti karena sudah tahu semuanya ini, ilmu-ilmu ini, kalian juga akan bisa bernegosiasi dengan baik. So, dengan course ini juga akan produce a system on schedule and plan cost. Oke, jadi untuk mencapai itu, ini adalah course kontennya secara garis besar. Project management konsep akan kita pelajari. Software project planning akan lebih detail. Risk analysis and management juga akan kita pelajari selengkap mungkin. Dan kemudian project scheduling and tracking. Oke. Formatnya ini adalah mata kuliah project, namanya juga adalah project management, learning by doing. So mostly kamu akan kerja dalam project, tapi teori akan kita upayakan di awal supaya bisa segera kalian apply ke project kalian. Jadi teori di setengah semester pertama kita akan lengkapi konsep, artinya kanan theoretical sessionnya lengkap. Kalau belum bisa lengkap, kita akan lanjut after the mid test. Kemudian ada tutorial untuk jembatan bridging, mengetahui bahwa kalian sudah paham apa yang ada di teori, sehingga bisa diterapkan di project. Project akan kita kontrol, akan mirip kalian mengerjakan project lain, ada
monitoring evaluation-nya mungkin berapa kali gitu ya. Di milestone keberapa kami minta progress, di milestone keberapa progress gitu ya. Nah, satu tantangan mungkin karena kalian akan melakukan ini secara online, you have to kita juga akan coba nanti menggali bagaimana memanage project secara daring gitu ya. Nah, ini kan kalian mungkin luring ya. Jadi punya ruang untuk koordinasi, punya tempat untuk kumpul bersama, membicarakan dengan baik ya. Kalau sekarang daring, gimana caranya ya? Ini juga menjadi memang modal kalian nanti untuk kerja praktek. Nah, kita udah pengalaman satu kali kerja praktik yang cenderung terlaksana dengan daring pada umumnya, we find a lot of problems ya. Students struggle with that one. Memang perusahaan yang memberi juga banyak yang masih belum betul-betul berpengalaman sehingga banyak hal yang tidak efektif. Jadi saya harap dengan kuliah ini kita juga bisa diskusi nanti bentuk terbaiknya seperti apa. Ya. Jadi pasti kerja dalam project, dalam tim, tapi terlaksana secara offshore atau ya developernya di mana, testernya di mana, manajernya di mana, so you have to be able to manage it. Ya. Oke, nah ini adalah grading skemanya. Tadi mostly adalah project sehingga bobot terbesar ada di project, 45%. Ya, kami akan melihat capaian Anda, evaluasi capaian Anda lewat bagaimana Anda menunjukkannya di project Anda. 45%. So be careful with the project. Anda agak bebas nanti bekerja, but kami akan selalu memeriksa, memonitor ya, untuk bisa dapat sejauh mana capaian Anda untuk 45% ini. Karena teorinya ada di tengah semester, mid test akan ada. Dan bobotnya lumayan, 35% juga gitu ya. Karena teori, konsep completely akan dipelajari di tengah paruh semester pertama. Ya. Jadi kita tidak akan ada final exam, karena semuanya akan disummarize di project. Nah, quiz, class participation tetap akan di-reward agak besar, 20%, sama seperti yang di mata kuliah Kupel kemarin saya cerita bahwa quiz tetap digunakan untuk tracking gitu, progres kalian. Ya. Jadi mungkin akan di kelas, tiba-tiba ada quiz, you have to be ready. Kadang saya pakai untuk pemeriksaan kehadiran. Ada juga nanti quiz besar mengenai UTS. Sebelum UTS maksud saya. Ya. Keaktifan Anda, partisipasi Anda, walaupun komunikasi nanti di grup, juga nanti di media-media lain yang kita gunakan, itu juga akan menambah nilai. Kadang mungkin siapa yang aktif, siapa yang proaktif, dapat bonus, nah itu dapat dari sini. Ya. 20%. Nah, ini adalah referensi, silakan juga Anda gali sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Anda sekarang udah tingkat 4, kemandirian belajar harus lebih tinggi. We have to be pembelajar ya. Jadi ini adalah buku utamanya tetap yang Pressman, tapi dari aspek project manajemennya kalian baca. Gitu ya. Ada buku dari James Sen ya, Analysis and Design Development, kemudian ada dari Swebel PhD tentang IT Project Management ini. Ini juga cukup banyak yang bisa kalian ambil dari sana. Jadi silahkan dibaca. Kalau ada e-booknya atau mungkin Anda juga punya hard copy-nya ya. Nah, terkait course policies, saya mungkin tidak ulangi karena sudah kita bahas di Kupel gitu ya. Bagaimana kehadiran dan hal lain misalnya plagiarism kita tangani di perkuliahan ini ya. Jadi demikian mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Ini tantangannya beda lagi karena kalian akan melakukan real project di sini ya. Jadi selamat datang di perkuliahan ini. Saya harap semua bisa lulus dengan baik. Disiplin menjadi sangat penting karena tadi secara daring ya. Jadi saya harap kalian lebih dewasa dalam menjalani perkuliahan ini. Saya yakin kalian bisa melakukan yang terbaik. Baik, demikian mungkin hari ini kita akan sampai bertemu di
sesi berikutnya. Selamat pagi.